Pintu itu tidak terkunci. Dengan perlahan, aku mendorong pintunya dan masuk ke dalam. Ruangan itu gelap, dengan cahaya pagi yang masuk dari celah-celah jendela. Aku melihat tikar lusuh terbentang di lantai. Ada butiran beras berserakan di mana-mana, dan di sudut ruangan, aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Sebuah mangkuk berisi air kembang, dan di dalamnya ada koin-koin emas. Tanganku gemetar saat mengambil salah satu koin itu. Aku mengamatinya. Ini bukan koin biasa, melainkan koin kuno dengan ukiran yang tidak aku kenali. Aku segera memasukkan koin itu ke dalam saku, lalu kembali ke kamar. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengatur pikiranku. Apakah ini berarti Siti memelihara tuyul? Aku pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang memelihara tuyul demi mendapatkan kekayaan. Tuyul adalah makhluk gaib yang mencuri uang dari orang lain, lalu menyerahkannya kepada majikannya. Tapi sebagai gantinya, majikan harus melakukan ritual tertentu, salah satunya menyusui tuyul layaknya seorang ibu. Aku menelan ludah. Apakah itu sebabnya Siti selalu memiliki uang dan perhiasan mewah? Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki. Aku buru-buru berdiri dan berusaha bersikap biasa. Siti bangun, mengusap matanya. "Mas, kamu kenapa bangun pagi-pagi?" tanyanya dengan suara serak. Aku menatapnya. Aku ingin langsung menanyakan semuanya. Tapi aku tahu ini bukan waktu yang tepat. "Enggak, cuma lagi kepikiran dagangan," jawabku, mencoba bersikap biasa. Siti tersenyum dan berjalan menuju dapur, seperti tidak ada yang terjadi. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang sedang disembunyikannya dariku. Hari itu, saat aku berjualan bakso, pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Aku tidak bisa fokus. Aku hanya mendorong gerobakku tanpa semangat. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku harus mengungkap rahasia istriku. Dan yang paling penting, aku harus tahu, apakah aku masih bisa menyelamatkannya atau semuanya sudah terlambat. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dengan jantung berdegup kencang. Aku pura-pura tidur, tapi pikiranku terus dipenuhi oleh apa yang kulihat semalam. Siti, istriku, menyusui tuyul. Bayangan makhluk kecil itu terus menggangguku. Mata merahnya, tubuh kurusnya, dan cara ia menatap istriku seperti seorang bayi yang sedang meminum susu dari ibunya. Aku harus mencari tahu lebih dalam. Malam ini, aku tidak hanya akan mengintip. Aku akan mencari bukti lebih kuat. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara kasur bergerak. Perlahan, aku membuka sedikit mataku dan melihat Siti bangun dari tempat tidur. Ia berjalan keluar kamar. Langkahnya pelan dan hati-hati, seolah takut membangunkanku. Aku menahan napas, menunggu sampai suara langkah kakinya menghilang. Kemudian, aku pelan-pelan bangkit dari tempat tidur dan mengintip dari balik pintu. Siti masuk ke kamar belakang. Seperti sebelumnya, pintunya tertutup, tapi kali ini tidak sepenuhnya terkunci. Ada celah kecil yang cukup bagiku untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Aku mendekat dengan hati-hati. Dari celah pintu, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ruangan itu redup, hanya diterangi oleh beberapa lilin kecil yang diletakkan di lantai. Aku melihat mangkuk berisi air kembang dengan koin emas mengapung di dalamnya. Di tengah ruangan, Siti duduk bersila dengan mata terpejam. Ia seperti sedang melakukan sebuah ritual. Lalu, aku melihatnya. Makhluk itu, tuyul itu muncul dari sudut ruangan. Tubuhnya kecil dan kurus. Kepalanya botak mengkilap dengan mata merah yang bersinar di kegelapan. Ia berjalan dengan langkah lincah mendekati Siti. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Siti tersenyum lembut, seperti seorang ibu yang menyambut anaknya. Ia membuka bajunya, dan tuyul itu langsung naik ke pangkuannya. Srup, srup. Aku bisa mendengar suara tuyul itu menyusu. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Air mataku hampir menetes. Ini bukan lagi sekadar dugaan. Istriku benar-benar memelihara tuyul. Aku mundur perlahan, tapi kakiku mengenai sesuatu. Sebuah botol kaca kosong yang terguling di lantai. Klang! Suara itu bergema di keheningan malam. Dadaku langsung berdegup kencang. Aku menahan napas, berharap Siti tidak mendengar. Tapi terlambat. Siti menoleh ke arah pintu. Dan saat itu juga, mata tuyul itu berbalik menatapku. Aku melihatnya tersenyum, senyum lebar yang tidak manusiawi. Tubuhku gemetar hebat. Aku segera berbalik dan berlari ke kamar.